Shalom, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi Allah kami di dalam kerajaan sorga. Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami tinggikan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat dalam hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Amsal, pasal yang ke-16, ayat yang ke-32, yang berkata demikian. Orang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Dalam hidup ini sebagai anak-anak Tuhan, seringkali kita berfokus pada kemenangan melawan tantangan eksternal seperti masalah pekerjaan, keuangan, atau hubungan kita. Namun salah satu peperangan terbesar yang sering kita abaikan adalah peperangan dengan diri sendiri. Mengalahkan kelemahan, kebiasaan buruk, atau emosi negatif adalah perjuangan yang membutuhkan keberanian dan ketekunan. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa menguasai diri sendiri adalah kemenangan sejati. Ayat renungan kita menekankan pentingnya penguasaan diri. Tuhan memandang orang yang mampu mengendalikan dirinya lebih hebat daripada pahlawan yang menaklukkan kota. Ini menunjukkan bahwa kemenangan terbesar bukanlah atas orang lain, tetapi atas diri kita sendiri. Mengalahkan amarah, kesombongan, rasa iri, atau kecenderungan untuk menyerah adalah langkah awal menuju kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-27 mengatakan, "Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak." Paulus sadar bahwa memenangkan peperangan melawan kelemahan diri adalah bagian dari panggilan iman. Kita harus disiplin dalam mengarahkan hidup kita kepada kehendak Tuhan. Ini bukan tugas yang mudah, tetapi Roh Kudus diberikan untuk menolong kita. Menang dengan diri sendiri berarti kita belajar berkata tidak kepada hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ini bisa berarti menolak godaan untuk marah, melawan rasa malas, atau memilih
untuk tetap mengasihi meski disakiti. Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita memberikan kekuatan untuk melawan daging dan hidup dalam ketaatan. Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23 menyebutkan buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, penguasaan diri yang menjadi tanda kemenangan dalam hidup kita. Selain itu, kita harus terus mengandalkan Tuhan dalam perjuangan ini. Mengalahkan diri sendiri bukanlah sesuatu yang bisa kita lakukan dengan kekuatan diri kita sendiri. Filipi pasal 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dengan Tuhan, kita dapat menang bahkan atas kelemahan terbesar kita. Kesimpulan renungan pada malam hari ini, kemenangan sejati bukan hanya tentang mengatasi tantangan dari luar, tetapi juga menguasai diri sendiri. Dengan bantuan Roh Kudus dan kekuatan dari Tuhan, kita dapat mengalahkan kelemahan, emosi negatif, dan godaan yang merintangi perjalanan iman kita. Mari terus berjuang untuk menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari, sehingga hidup kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Segala puji syukur, kemuliaan hanya bagi Allah kami yang kudus, Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Yesus. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu pada malam ini. Kami bersyukur karena Engkau memberi kami kekuatan untuk menguasai diri dan hidup seturut kehendak-Mu. Bantu kami untuk menang atas kelemahan kami, dan teruslah menuntun kami, agar hidup kami mencerminkan kasih dan kebenaran-Mu. Kiranya apa yang Engkau firmankan hari ini boleh tertanam dalam hati kami masing-masing, dan mampukanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, dan lain sebagainya. Kiranya Engkau jamah,
sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan mereka, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka hadapi. Dan ajar kami Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu, hindarkan kami dari segala hal-hal yang tidak kami inginkan, jauhkan dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, hanya di dalam nama Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam yang akan berlalu ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.